Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Afifah dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi beriman kepada kodo dan qadar. Pertama, pengertian. Kodo menurut bahasa itu artinya menentukan atau memutuskan. Sedangkan menurut istilah artinya segala ketentuan Allah SWT sejak zaman ajali. Berarti kodo merupakan ketentuan baik kebaikan, keburukan, hidup ataupun mati yang telah Allah tentukan sejak zaman sebelum adanya penciptaan. Sedangkan qadar berarti menurut bahasa adalah memberi kadar, aturan atau ketentuan. Sedangkan menurut istilah berarti ketetapan Allah SWT terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Itu artinya apapun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi ke depannya itu sudah Allah tetapkan terhadap segala sesuatu seluruh makhluknya. Kemudian, beriman kepada kodo dan qadar berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Kemudian, dalam beriman kepada kodo dan qadar ada 4 prinsip. Yang pertama, iman kepada ilmu Allah SWT yang qadim atau tidak berpermulaan. Dan Allah Maha mengetahui perbuatan manusia sebelum manusia itu melakukannya. Yang kedua, iman bahwa semua qadar Allah SWT telah tertulis di Lauh Mahfuz. Yang ketiga, iman kepada adanya kehendak Allah SWT yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Dan yang keempat, iman bahwa Allah SWT adalah zat yang mewujudkan makhluk. Allah SWT adalah sang pencipta dan yang lain adalah makhluk. Kemudian ada macam-macam takdir. Yang pertama ada takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan usaha manusia atau dengan ikhtiar manusia, yakni takdir yang bisa diubah. Dan yang kedua takdir mubram, yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan dengan ikhtiar atau tawar-menawar. Jadi maksudnya takdir yang tidak dapat diubah. Hikmah beriman kepada kodo dan qadar. Yang pertama, semakin meningkatkan keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari Allah SWT. Yang kedua, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha dalam mencapai cita-cita. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran berdoa bagi sebuah usaha. Dan yang terakhir, meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Yang terakhir, ada dalil-dalil yang berkaitan dengan kodo dan qadar. Yang pertama ada dalam Quran surat Al-Qamar, surat ke-54 ayat 49 yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdir. Dan dalil yang kedua dari sebuah hadis yang artinya sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah SWT mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya, sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.